Ada dua bahaya yang mengancam cara hidup manusia, yaitu nafsu atau hawa nafsu, dan egoisme atau pamrih. Oleh sebab itu manusia harus mengontrol nafsunya dan melepaskan pamrihnya. Nafsu adalah perasaan kasar karena ia menggagalkan kontrol diri manusia dan membelenggunya secara buta kepada dunia. Nafsu-nafsu memperlemah manusia karena memboroskan kekuatan-kekuatan batin tanpa guna. Nafsu yang membahayakan disebut malima, yaitu 5 nafsu yang mulai dengan M atau ma, madat, madon, minum, mangan, main. Untuk mengontrol nafsu-nafsu adalah berguna untuk melakukan sekedar laku tapa sedikit, mengurangi makan dan tidur, menguasai diri di bidang seksual, dan lain sebagainya. Tapa lahiriah bisa memperkuat kehendak dalam usaha untuk mempertahankan keseimbangan batin dan agar berlakuan sesuai dengan tuntutan keselarasan sosial. Bahaya kedua yang harus diperhatikan orang adalah pamrih. Bertindak karena pamrih berarti hanya mengusahakan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain atau masyarakat. Pamrih jelas memperlemah manusia dari dalam. Dan barang siapa yang mengejar pamrihnya, ia memutlakkan keakuannya sendiri, mengisolasikan dirinya sekaligus memotong diri dari sumber kekuatan batin. Pamrih terutama terlihat dalam 3 nafsu, yaitu senantiasa ingin menjadi orang yang pertama, bahasa Jawanya, nepsu menange dewe, menganggap diri selalu betul, bahasa Jawanya, nepsu benere dewe, dan hanya memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri, bahasa Jawanya, nepsu butuhe dewe. Sikap-sikap lain yang tercela adalah kebiasaan untuk menarik keuntungan sendiri dari setiap situasi tanpa memperhatikan orang lain atau ngaji mumpung, atau untuk mengira bahwa karena jasa-jasa tertentu kita mempunyai lebih banyak hak dari yang lainnya atau dumeh. Kebalikan dari sikap pamrih adalah sepiing pamrih. Manusia itu sepiing pamrih apabila ia makin tidak perlu lagi gelisah dan prihatin terhadap diri sendiri. Semakin bebas dari nafsu ingin memiliki serta hatinya mantap dan tenang. Orang hendaknya ingat atau eling akan Allah dan selalu bersikap mawas diri atau waspada. Orang hendaknya mempercayakan diri pada bimbingan yang ilahiyah atau percaya, dan percaya kepadanya atau mituhu. Siapa yang berlaku demikian, maka dengan sendirinya akan menemukan sikap yang tepat dalam menyikapi semua hal yang dialaminya. Sikap-sikap khas yang perlu ditanamkan adalah sabar, nerima, ikhlas atau prilak, jujur atau teman, dan sederhana atau prasaja. Sabar itu adalah tanda seorang pemimpin yang baik. Ia maju dengan hati-hati, melangkah dengan mencoba-coba, seperti pada saat ia melangkah di atas papan yang belum diketahui kekuatannya. Nerima berarti mampu bereaksi secara rasional ketika mengalami kesulitan hidup ataupun kekecewaan, tidak roboh dan menentang secara percuma. Ikhlas berarti bersedia, melepaskan keakuan, dan menyesuaikan diri dengan alam semesta sebagaimana sudah ditentukan. Jujur berarti dapat mengandalkan janjinya. Siapa yang bersikap jujur juga akan bersikap adil, dan hatinya akan berani dan tentram. Sederhana atau prasaja berarti bersedia menganggap diri sendiri lebih rendah atau andapasor dari orang lain. Siapa yang memiliki sikap-sikap di atas tentunya akan berbudi luhur. Budi luhur adalah kebalikan dari semua sifat yang buruk dan dibenci, seperti kebiasaan mencampuri urusan orang lain atau dahwen, open, budi yang rendah atau drengki, iri atau srei, suka main intrik atau jail, dan kasar atau metakil. Budi luhur berarti mempunyai perasaan tepat bagaimana cara bersikap terhadap orang lain, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan dan dikatakan. Siapa yang berbudi luhur akan bersikap baik tidak hanya terhadap orang baik melainkan juga terhadap orang buruk, bahasa Jawanya,
Sapa Becik dan Beciki. Sapa Allah dan Beciki.